Halo, salam Pancasila. Sekali lagi malam ini The Driji Show menghadirkan tamu istimewa kita, seorang ibu, seorang eyang bahkan yang putri, yang bukan hanya cantik, kreatif, tapi sudah banyak asam garam. Itu nggih, bersama saya biasa Mira Diarsi. Sugeng rawuh Bu Uul. Sugeng dalu Jeng Mira. Ya, saya lebih suka memanggilnya Mbak Yu Uul ya, tapi nggak terlalu jauh bedanya. Ya. Oke. Bu Uul ini sangat terkenal karena selain beliau ini menulis buku, aktivis lama, dan sekarang sudah hampir 24 tahun menjadi penasehat keluarga besar Marhainis. Wah, ngeri nih Mbak Yu. Namanya yang ngeri. Oke, mungkin dijelaskan sedikit biar publik pecinta Driji Show ini tahu keluarga besar Marhainis ki opo to Mbak Yu. Kumpulan apa, terus kok punya nama yang sangat spesifik Marhainis. Monggo. Nggih, matur nuwun Jeng Mira. Jadi kalau Bung Karno mengatakan beliau itu waktu itu jalan-jalan lah ceritanya ke daerah Priangan. Oke. Kemudian beliau ketemu dengan seorang sosok petani. Oke. Ditanya namanya Pak Marhain. Nah, banyak yang menganggap Pak Marhain itu mungkin rekaan, tapi sesungguhnya memang serius. Ada makam, iya serius. Nama seorang petani di Jawa Barat. Dan beliau menanyakan, ini tanah milik siapa Kang? Gitu kira-kira. Oh, milik Abdi, ya, milik saya. Ya, kemudian cangkul milik siapa? Milik saya. Tanah milik saya. Kemudian saya menggarap tanah ini untuk menghidupi keluarga saya. Bung Karno bertanya lagi, itu cukup? Ya, jawabannya seperti biasa orang kecil dicekap-cekapke ya, dicukup-cukupkan gitu. Jadi jiwanya itu adalah rakyat kecil, kalau bahasa sekarang mungkin grassroots, wong cilik. Nah, itu dan itu merupakan sebagian besar rakyat Indonesia yang masih seperti itu. Kira-kira itu yang menjadi roh dari artinya ketika kemudian merasa dipersatukan sebagai satu organisasi, itu roh ini disikapi apa Mbak Yu? Ya kita kan masih menghadapi kemiskinan, masih menghadapi ketimpangan. Nah, selama ini masih membayangi negara kita, ya kita harus tetap berjuang dan mengingat yang kecil, betul. Memperhatikan rakyat kecil itu, mewujudkan makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Apakah itu bisa dicapai? Ya pasti sulit, karena itu bukan sesuatu yang mudah. Namun itu kayak visi mimpi yang pelan-pelan harus dicapai, dengan langkah-langkah tertentu. Kalau begitu, karena ini sudah kalau ditarik secara historis cukup lama, ini tempat waktunya Bung Karno, apakah keluarga besar Marhainis ini memang kebanyakan sepuh-sepuh sudah eyang? Memang sebagian besar seperti itu. Oleh karena itu saya kemarin itu juga membuat satu tulisan yang saya beri judul Marhainisme di Ruang Digital. Marhainisme di ruang digital. Wow, penting ini. Iya, maksudnya itu kita jangan Marhain yang tidak mengikuti zaman, tapi justru kaum Marhainis ini, kaum Marhainis ini membuka diri, terutama bisa menjangkau anak-anak
muda. Oke, ya. Jadi nanti tanggal 15 itu keluarga besar Marhainis menyelenggarakan latihan singkat tentang jurnalistik. Piye to gawe medsos itu, piye to gawe berita itu. Jurnalistik yang lewat ini ya, media sosial, medsos. Bukan lagi yang konvensional. Seperti itu. Nah, kita undang pakarnya ada, sudah siap. Ternyata saya juga ketar-ketir waktu itu. Ini bisa enggak ya? Ternyata ini sampai hari ini laporan yang daftar? Iya. Itu sudah mendekati 90. Oh, dari seluruh Jawa Tengah atau Semarang saja? Kota Semarang. Oke. Ini anak muda semua? Anak muda dan ibu-ibu muda. Oh, keren. Iya. Jadi saya tuh inginnya yang bisa nulis itu tidak orang seusia yang ini. Saya kan menulis sejak tahun 87. Iya. Pasti gayanya udah lain, pendekatannya lain. Jadi saya kepingin ilmu ini juga beralih sehingga mereka bisa menerjemahkan Marhainisme yang tadi yang kelihatannya jadul itu lebih kekinian. Nah, itu kira-kira berupa semangat untuk memperhatikan yang kecil, rakyat kecil nih, alias Marhain. Jadi sifat Marhainis lah yang dituju. Kalau tapi kalau sekarang yang ikut KBM atau keluarga besar Marhainis ini udah cukup banyak, Bu. Berapa persen dari anggotanya? Yang muda ya mungkin yang paling muda itu ya usianya sekitar 40 tahun ya. Oke. Ya. Dan sebetulnya itu saya belum puas ya kalau cuma sampai 40 tahun. Kurang mudun. Kurang mudun. Kalau bisa tuh diturunkan sehingga anak-anak ini paham. Jadi tidak hanya itu sesuatu impian sebagaimana yang ditulis oleh seseorang di Kompas kemarin dulu itu mimpi Marhen. Jadi kita tuh jangan mimpi, kalau bisa ya dilakoni. Seperti itu. Baik. Nah, selain tentang KBM yang menarik adalah Bu Uul ini adalah warga Semarang. Asli nggih, lahir di Semarang. Saya numpang lahir di Pekalongan. Oh, numpang lahir di Pekalongan, tapi kemudian karena bapak waktu itu beliau menjadi dokter tentara. Bapak itu, ini ayah Anda. Ayah saya. Itu pindah ke Semarang. Dipindah ke Semarang karena bapak ingin melanjutkan profesinya, kan akhirnya dokter umum ya, spesialis itu kan juga nggak mudah kesana kesini. Jadi kita pindah ke Semarang. Waktu itu saya mungkin baru berusia 1 tahun gitu. Kira-kira seperti itu, tinggal di rumah dinas selama 21 tahun. Oke. Asli Semarang berarti. Ya, saya mengatakan orang mana ya? Wis wong Semarang. Orang ya bahasanya juga tidak alus-alus amat. Oke. Ya, yang tadi sebagai warga Semarang, Uul ini mengalami pemerintahan gaya yang berbeda, pria yang berbeda, 5 gubernur kalau nggak salah. Dari mulai Pak Suparjo Rustam, terus Pak Ismail ya, terus Pak Mardianto, lalu Pak Bibit. Nah, yang terakhir 10 tahun terakhir adalah Pak Ganjar. Orang muda. Wah, ini cocok cita-citanya KPM. Cita-citanya regenerasi lah. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi juga saya dengar Mbak Uul juga salah satu Piai yang gencar sekali mengusung kudu dadi Mas Ganjar kudu dadi presiden. Berbeda dengan gubernur-gubernur yang dulu. Apa sih yang Bu Uul lihat dari Mas Ganjar Pranowo ini sehingga beliau tuh punya siap dan punya untuk jadi memimpin negara sebesar Indonesia. Pripun, Bu? Kalau saya melihat sosok Mas Ganjar, dulu saya sudah cukup lama lah kenal mengamat. beliau. Ya. Sudah cukup lama saya melihat bahwa memang Jawa Tengah ini katanya kalau anak yang berada di tengah itu kalau tidak dikeplai sama kakaknya
digoda sama adiknya. Nah, di sana ada Jawa Barat, ada Oke. DKI, Ada Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Nah, ini pasti kan dia harus menjadi seseorang atau sosok atau daerah yang outstanding. Iya. Ya, Bisa gandeng. Ya, bisa gandeng, bisa ke sana, bisa ke sini. Sehingga effortnya itu mungkin lebih kuat, lebih keras, bekerja lebih keras karena dibandingkan, karena saya lama di investasi ya, lembaga investasi, saya tahu selalu kita itu berada di urutan keempat, nggak pernah beranjak. Ini kita itu Jawa Tengah maksudnya? Jawa Tengah, sampai ya sekitar 30-40 tahun setelah kita menggunakan investasi PMDN maupun PMA itu selalu. Oh, dulu jenengan di penanaman modal ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Jadi kita ini kalau bisa ya naik tingkat lah, seperti itu. Sehingga dibutuhkan seseorang yang berani bikin terobosan, berani melakukan hal-hal yang baru, melakukan sesuatu yang sekarang disebut dengan out of the box. Nah ini, karena contohnya saja, Semarang itu walaupun ibu kota provinsi, tapi kan tidak punya international airport. Ya. Dulu kepinginnya kan seperti itu, tapi kalah waktu zamannya Pak Harto itu. Bukannya didorong di sini, pindah di Solo. Nah, jadi Solo itu punya airport yang internasional lah. Dan cukup representatif untuk Indonesia. Jadi ya ketinggalan terus. Nah, saya mengikuti ketika begitu Mas Ganjar menjabat gubernur. Beliau itu setahu saya sering sekali ke Jakarta nongkrongin orang-orang pusat, minta dibantu supaya Semarang ini akhirnya kita punya Bandara Ahmad Yani yang sekarang memang sudah tarafnya internasional banget dan cukup bagus. Iya. Keren. Itu. Salah satunya. Dan itu selain lobby-lobby yang tidak gampang loh. Oke. Nah, itu ada di sosoknya Mas Ganjar menurut Mbak Uul. Oke. Jadi berani, kreatif, dan itu pantang tadi menyerah, pantang menyerah, out of the box. Kalau dari sisi budaya, dari sisi kebudayaan, apalagi Mbak Uul yang dipersani, yang diamati dari sisi Mas Ganjar, karena itu kan pembangunan langsung infrastruktur. Kalau saya lihat, saya mungkin mempersempit budaya itu kan luas ya. Nah, kemudian mungkin seni yang saya pernah lihat, karena beberapa kali Undip itu punya gawe mendapuk guru-guru besar untuk main jadi wayang. Pak Ganjar ada di situ 2 kali sampai beliau. Ketoprak juga, wayangan jadi juga. Saya melihat ini seseorang yang bisa ajur-ajar lah kalau orang Jawa. Nah, karena saya besar dalam kultur Jawa. Ajur-ajar itu apa Pak Uul diterangkan? Itu ya bisa membaur gitu? Bisa membaur, bisa membaur, bisa menyelami. Dan nggak jaim gitu ya. Gitu. Jadi luwes, fleksibel, kenyal gitu. Kalau saya pinjam istilahnya, karena saya sering dulu almarhum Prof. Eko itu sering berdiskusi dengan saya. Beliau memakai itu fleksibilitas itu dengan kenyal. Jadi merangkul semua pihak dan mau berbaur gitu ceritanya. Itu dari sisi itu kesenian. Lihat ya seperti itu. Kemudian ketika pandemi itu kan banyak nih seniman-seniman pada mengeluh kita nggak punya tempat untuk berkarya, menampilkan kebolehan kita di tempat-tempat yang memang seharusnya kita ada eksistensi kita ini. Nah, oleh karena itu kalau nggak salah Pak Ganjar itu membuat satu event juga untuk menampilkan seniman-seniman itu. Dalam kondisi pandemi seperti itu jangan kita menyerah. Nah, itu yang saya senang, jangan gampang menyerah. Iya, luar biasa. Lalu ini saya hal lain yang menarik, Mbak Uul ini sudah jadi eyang. Dan Mas Ganjar itu betul-betul menghormati dan menunjukkan bahwa beliau adalah anak ibu dan anak ayah yang
mendidik secara sederhana tapi cukup konsisten. Ya. Nah, kalau dilihat sebetulnya peran keluarga untuk seorang pemimpin, apakah seperti yang Mas Ganjar terjadi pada Mas Ganjar dan bagaimana Mbak Uul melihatnya? Ya. Keluarga itu artinya apa? Ya, gitu? keluarga itu artinya. Jadi ini agak melebar dikit ya. Nggih, monggo enggak Untuk apa-apa. sampai pada satu titik tertentu. Ya. Jadi pada hakikatnya seseorang siapapun itu menuju kedewasaan, menuju ke masa depan itu dipengaruhi oleh 3 aspek. Oke. Nah, aspek pertama itu adalah tentu saja aspek keluarga. Oke. Kemudian kedua, aspek pendidikan formal yaitu sekolah. Kemudian yang ketiga adalah aspek lingkungan. Nah, sekitar. ini justru tarik menarik ini sering menang yang lingkungan loh Jeng Mira. Ya. Kadang-kadang tiba-tiba siapa ponakan saya lihat kok ngerokok, Ya. kan enggak mungkin. Tidak diajari di Nggak keluarga. diajari Pak Dene kene le, jagongan karo Pak De tak ajari udut kan enggak seperti itu. Di sekolah juga nggak diajari. Iya, diajari. Jadi ketiga ini memang sebetulnya tarik menarik mana yang kuat. Oke. Nah, tentu saja seharusnya yang dominan itu adalah keluarga. Kita mendapatkan nilai-nilai, kita mendapatkan pengenalan pada budaya, pengenalan kepada moral, etika, agama itu ya di keluarga. Harusnya. Nah, supaya komplit pelajaran ini harus ada pendidikan formal. Masuklah kita ke sekolah. Silahkanlah sekolah ini mau milih yang mana, boleh saja. Kemudian yang ketiga itu tadi lingkungan ini. Nah, justru yang menurut saya lingkungan ini yang sekarang sedang kita hadapi ini luar biasa kuatnya. Ya. Oleh karena itu saya melihat juga keluarga Mas Ganjar bersama Mbak Atikoh itu nampaknya kuat ya, dominasi di dalam keluarga, relation antara mereka bertiga. Ayah, ibu dan anak ini baik ya. Ya, kebetulan kan sangat tampil keluar. Saling mengisinya tuh kelihatan. Kebetulan kan memang putranya satu. Pak Ganjar tuh niru saya, bukan saya niru Pak Ganjar. Iya dong, Wong bau duluan. Jadi saya senang karena beliau juga, oh kalau begitu cara saya mendidik anak saya itu ya mirip-mirip lah seperti itu. Jadi itu gimana tuh, membiarkan, memberi kesempatan atau sangat erat ketat memimpin atau gimana? Kalau saya lihat dari Pak Ganjar bagaimana sikap beliau terhadap alam karena alam kan laki-laki. Pasti dulu ada saat-saat dia tuh dekat sama ibunya. Tetapi pada suatu saat Mbak Atikoh ini pasti harus melepas alam karena dunia alam itu adalah dunia laki-laki yang dia harus ketahui yang kadang-kadang beda sekali dengan dunia. Nah, ini pengalaman pribadi juga kayaknya. Ya, gitu. Jadi harus pengalihan dunia. Ya. Nah, tetapi kedekatan, kemudian affectionate itu kan selalu diperoleh dari seorang ibu. Kira-kira seperti itu. Dan itu saya ajarkan juga pada anak saya. Nah, kebetulan saya ini orang ekonomi. Jadi modal cilik tapi batine oke. Cucu saya kan 3. Iya kan? Modalnya siji entuk papat. 5. 5 karo ibune. Jadi kira-kira itulah yang saya melihat dari Pak Ganjar itu tegas. Ya. Dan baru saja tadi saya melihat Pak Ganjar pada waktu beliau bicara di depan guru-guru mengenai integritas tidak korupsi dan jangan percaya atau mendalami ideologi lain selain Pancasila. Tegas beliau. Kalau memang tidak mau keluar. Ya keluar. Itu kan tidak mudah. Untuk berkata cukup jujur, jelas, terang-terangan gitu supaya tidak berbeda.
Nah, masih kembali ke situ. Jadi kalau begitu untuk seorang pemimpin sekelas presiden itu menurut Mbak Uul keluarga itu sangat penting ya. Iya. Nah, Sangat penting. bisa dijelaskan lebih lanjut di mana kok sangat signifikan sehingga nanti kita juga gak mikir nih kalau orang yang keluarganya kurang beres. Kurang utuh gitu ya. Iya. Ya pastinya kan keeratan dalam keluarga itu kan memancar kepada perilaku dia dan sikap sehari-hari. Kalau di rumah ini dia tidak happy, dia akan cari sesuatu yang menghappykan dia gitu loh kira-kira. Iya, jadi golek dalan padangnya tidak di rumah, malah di luar. Nah, ini yang berbahaya. Itu kaitannya dengan lingkungan itu tadi. Nah, kalau seseorang sudah dapat kebahagiaan atau jalan padang alias tentrem lah ya di rumah, baru di luar rumah di dunia publik bisa diandalkan, bisa diharapkan bahwa beliau juga bisa mimpin gitu J? Ya kira-kira seperti itu. Karena yang utama seseorang itu harus mimpin keluarganya dulu dari sebelum dia bisa mimpin orang lain. Kan unit terkecil dari satu negara itu keluarga. Terus kalau yang barangkali mungkin karena juga tepang, kenal baik Mas Ganjar ini, mungkin ada salah satu anjuran atau pesan itu monggo yang khusus supaya nanti kalau didengarkan, Mbak U. Saya kan saat ini juga aktif ya di relawan Rumah Ganjar. Yang di Pandanaran 100. Di Pandanaran 100 di Panser itu. KPM ya. Itu terdiri dari banyak sekali relawan, organ relawan. Organ relawan di situ. Dari 2018 juga di situ. Di situ. Ya, ketika beliau jadi running for the second round, second period. Second term itu kan juga di situ. Nah, kita menggagas ya banyak hal. Kebetulan juga teman-teman diantaranya itu ada yang disebut dengan NKRI Sehat. NKRI Sehat. NKRI Sehat ini terdiri dari dokter-dokter dan tenaga-tenaga kesehatan. Nah, waktu itu saya diskusi dengan salah satu junior saya di GMNI karena saya dulu memang aktivis GMNI. Gimin. Gimin cocok. Ya. Saya tanya, "Dek, iki terus meh diisi opo?" Jenengan punya program apa? "Oh, saya ini, Mbak. Saya punya program jantung sehat." Oke lah. Terus buat next saya tanya begitu. Ya apa ya menurut Mbak Uul apa? Kalau menurut saya kita ini kan belum terlepas dari stunting. Betul. Karena kebetulan saya juga di dalam satu organisasi yang Yayasan Mardi Waluyo itu yang kerjasama dengan Rumah Sakit Hermina itu banyak memberikan donasi-donasi untuk penanganan stunting. Untuk penanganan stunting. Jadi masih harus ditangani ini sampai sekarang. Nah, stunting itu apa hubungannya? Ada kaitannya erat dengan masalah gizi. Baik. Makan enak itu belum tentu punya bergizi. Kalau dulu kan pas sehat 5 sempurna itu. Terus gak payu gitu. Ya udahlah enggak apa-apa. Yang penting bagaimana pola makan kita itu harus dijaga, jangan sampai anak kita ini stunting nanti malah IQ-nya jongkok. Bagaimana kita menghadapi 2045. Ya. Indonesia emas. Indonesia emas nanti jangan-jangan diplesetkan Indonesia cemas gitu loh. Dan itu gizi untuk terutama juga untuk ibu hamil, juga keluarga itu supaya nanti anaknya memang memenuhi syarat gizi. Nah, kebetulan saya ini terus balik ke yang dokter tadi akhirnya. Kebetulan saya punya teman-teman juga ya yang Gimin, yang simpatisan Gimin. Saya ketemu dengan seorang guru besar perempuan, Ibu Fatimah Muiz. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Beliau senior saya di program pertukaran pelajar. Dulu kan saya pernah ke AFS.
saya Mbak, tapi ki gratisan loh. Aku nek kon bayar guru besar ora kuat saya bilang. Iya. Napa Dik? Kalau memang ada waktu, mbok saya dibantu untuk membantu Mas Ganjar. Oke. Oh oke. Langsung oke aja. Ini dari kalangan yang sudah lebih sepuh ya, dan profesional. Beliau dokter ya. Dengar nama membantu Mas Ganjar langsung nggak pakai tanya. Gitu, ya. Ya oke lah siap. Oke terus kita menyelenggarakan itu. Kemudian saya pasti punya channel-channel yang dulu pernah kita bantu stunting itu di kampung A, B, C, D begitu. Ada di Lempong Sari, paling dekat kan Lempong Sari, Randusari. Sekitar rumah ya. Sekitar rumah. Itu sudah saya kerahkan. Zaman mahasiswa kan ada pengerahan massa tuh. Lah seperti itu saya sake itu. Wis kulino. Kulino. Sudah terkumpul sekian-sekian orang, terkumpul 50. Dan itu rame dan itu meriah, pertanyaan banyak sekali. Ini salah satu kegiatan di rumah bersama. Ya. Saya berpikir iki eman-eman nek mandek. Karena ini menurut saya itu andalan Mas Ganjar kan di situ stunting itu. Salah satu kesehatan. Ya. Oke. Jadi pesannya supaya ini diteruskan. Kita akan mengawal membantu Mas Ganjar, jangan sampai begitu Mas Ganjar sudah jadi presiden. Udahlah, makanya gua pikirin tuh stunting biarin aja gitu. Ora mungkin. Setahu saya ora mungkin. Tetap nginceng wong meteng. Iya, jateng kayak nginceng wong meteng. Dan kita semua tetap membantu ya, Mbak Uun. Oke. Ya tolong titip sampaikan juga kepada Mbak Atiko supaya nanti beliau bisa bersama-sama dengan kita ini tetaplah yang udah jadi rintisan kita ini diteruskan. Kalau syukur bagi bisa di seluruh Nusantara. Amin. Oke Mbak Uun, matur nuwun sangat. Sami-sami. Sudah membuka cakrawala kita dan yang penting adalah menegaskan potensi dan kelebihan Mas Ganjar sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Matur nuwun, sampai ketemu insya Allah. Mendengar amin doa kita. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sami-sami. Salam Pancasila. Salam Pancasila.